Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di video keempat kegiatan bedah buku kita, yaitu buku Seko di Antara Harapan dan Ancaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema masyarakat Seko Tengah dan tanahnya. Jadi sebelumnya mungkin telah saya ulas bagaimana gambaran wilayah Seko, bagaimana kondisi masyarakat tanah Seko, sehingga posisinya berada di antara harapan dan ancaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lagi mengenai masyarakat adat Seko dan tanahnya, tapi konteksnya adalah wilayah Seko Tengah. Nah, teman-teman sekalian, pada pembahasan sebelumnya saya juga telah menyampaikan bahwa dari segi jumlah penduduk wilayah Seko itu mencapai kurang lebih 14.000 jiwa untuk saat ini. Nah, dari sekian jumlah penduduk ini itu mayoritas adalah seorang petani atau hidup dari bertani atau menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil pertanian mereka, dan juga beberapa sumber-sumber penghidupan tambahan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini pertama-tama kita akan memulai pembahasan tema ini dari salah satu pernyataan tokoh pemuda yang ada di Desa Hoyane, Seko Tengah. Ini konteksnya adalah konflik PLTA, pada saat konflik PLTA memanas. Jadi pernyataannya begini: selama ini yang menganggap kami miskin dan tertinggal itu adalah masyarakat di luar Seko. Sementara bagi kami sudah sangat sejahtera dari hasil-hasil pertanian kami. Sebagai contoh misalnya, ketika kami panen coklat, sekali dalam setahun itu kami bisa mendapatkan kurang lebih 45 juta. Rata-rata per hektarnya itu mencapai 1 ton untuk coklat. Sementara kalau kita bicara soal sawah atau padi, itu per hektarnya bisa mencapai kurang lebih 8 ton sekali panen. Sehingga menurut warga Seko Tengah, khususnya pernyataan dari salah satu tokoh pemuda ini, bahwa pesannya ini disampaikan bahwa mereka sudah cukup sejahtera dengan hasil pertanian mereka. Kalau bicara kesejahteraan, walaupun memang menurutnya mereka sangat mengharapkan juga ada kemajuan pembangunan khususnya dari segi infrastruktur, sebagaimana yang bisa dinikmati oleh wilayah-wilayah lain, seperti listrik, bagaimana kemudian PLN bisa masuk, bagaimana jalan betul-betul diperbaiki sehingga mobilitas masyarakat bisa lancar, terutama untuk menjual hasil-hasil produksinya, bisa lancar mengakses wilayah-wilayah lain. Itu tetap diharapkan. Tapi di satu sisi mereka tidak ingin pembangunan yang mengancam hak-hak kelola mereka. Mereka tidak ingin pembangunan yang meresahkan. Mereka ingin pembangunan yang betul-betul untuk masyarakat tanpa harus merampas tanah-tanah mereka. Itu yang diharapkan masyarakat Seko, khususnya di Seko Tengah. Karena gambaran-gambaran itulah yang disampaikan ketika kita berkomunikasi dan menanyakan alasan-alasan rasional mereka menolak rencana pembangunan PLTA. Nah, saya kira itu pengantar dari pembahasan tema ini, yang pastinya di tema ini, di subtema masyarakat Seko Tengah dan tanahnya ini, sebenarnya berkesinambungan dengan tema sebelumnya, melengkapi atau lebih mendetailkan lagi kondisi masyarakat adat Seko, khususnya ketergantungan masyarakat adat Seko dengan tanahnya, sehingga pihak luar atau kita memandang Seko, memandang masyarakat Seko bisa berangkat dari pemahaman yang luas, sehingga kita tidak gegabah menyimpulkan masyarakat adat Seko, utamanya dalam hal
konflik PLTA beberapa tahun silam. Saya kira seperti itu. Jadi berangkat dari pernyataan tokoh pemuda tadi, sebenarnya tokoh pemuda ini adalah salah satu orang yang ditangkap selama proses perjuangan menolak rencana pembangunan PLTA. Jadi dia adalah salah satu dari 14 orang yang dikriminalisasi akibat penolakan rencana pembangunan PLTA. Nah, yang ingin dia sampaikan bahwa selama ini tidak ada satupun masyarakat yang melakukan tindakan kriminal karena keterdesakan ekonomi. Itu tidak terjadi di Seko, khususnya di Seko Tengah, karena mereka sudah cukup sejahtera dengan tanahnya. Nah, kenapa kemudian menolak rencana PLTA? Karena tanah-tanah mereka yang tempat mereka menggantungkan hidup selama ini secara turun-temurun dari tahun ke tahun, bahkan jauh sebelum negara ini ada, itu yang terancam dirampas dengan adanya rencana pembangunan PLTA. Nah, dari sekian orang, dari 14-an orang yang ditangkap, itu menjalani hukuman kurang lebih 1 tahun dengan berbagai tuduhan yang disematkan kepada mereka. Ada yang dituduh melakukan pengancaman, melakukan pengrusakan barang milik perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya rasa sedikit membuat kita miris, karena bagaimana mungkin kita bisa menerima orang ditangkap karena memperjuangkan tanahnya, orang ditangkap karena memperjuangkan haknya, orang ditangkap atau masyarakat ditangkap hanya karena berbeda tafsir soal cara hidup dengan pemerintah. Ini yang membuat kita miris. Hal lain yang juga tidak kalah menyebalkan adalah orang-orang yang memberikan stigma terhadap masyarakat adat Seko dan beberapa lembaga pendukung yang konsisten bersama masyarakat, mendukung perjuangan masyarakat. Selama konflik PLTA berlangsung, yang pertama dituduhkan kepada masyarakat adat Seko, khususnya Seko Tengah, bahwa masyarakat adat Seko Tengah itu menolak PLTA karena diprovokasi oleh pihak luar. Masyarakat Seko Tengah menolak PLTA bukan berangkat dari kesadarannya, mereka dibodohi oleh pihak luar, dimanfaatkan oleh pihak luar agar menolak PLTA dan wilayahnya tetap seperti itu, agar bisa dijadikan sebagai isu kemudian dijual, utamanya oleh kelompok-kelompok NGO. Itu tuduhan-tuduhan yang disematkan. Yang kedua, ada banyak pihak, utamanya pihak-pihak yang pro terhadap rencana pembangunan PLTA, itu berupaya membantah, berupaya menyangga bahwa di selama proses penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTA itu tidak pernah ada kekerasan. Tapi faktanya, dan ini tidak bisa dibantah karena ada banyak teman-teman jurnalis yang menulis yang bersifat investigatif, dan itu saya kira tidak bisa disanggah lewat hujatan, lewat makian, karena memang tidak bisa dipungkiri selama proses perjuangan masyarakat itu ada banyak kekerasan yang dialami masyarakat, utamanya perempuan. Itu ada beberapa perempuan yang mengalami kekerasan, bahkan ada yang pingsan karena gas air mata, ada yang sesak karena tembakan gas air mata petugas yang menjadi tameng perusahaan di lapangan di wilayah pengeboran. Karena setelah 14 orang masyarakat itu ditangkap, laki-laki yang ada di Seko Tengah, yang lain itu mengungsi karena dikejar-kejar dan untuk ditangkapi lagi akibat penolakan tersebut. Dan memang dari 14 orang yang ditangkap ini adalah tokoh-tokoh penggerak dalam proses perjuangan penolakan PLTA itu. Jadi mereka memang istilahnya menjadi incaran dari awal, karena mereka lah yang menjadi tokoh, yang menjadi penggerak di Seko Tengah untuk terus melakukan penolakan terhadap pihak perusahaan. Nah, itulah yang ditangkap untuk memberikan efek jerah terhadap masyarakat supaya tidak menolak lagi rencana pembangunan PLTA. Tapi faktanya tidak. Justru semakin mereka ditangkapi, mereka semakin teguh dengan sikapnya, teguh dengan perjuangannya.
sehingga apa yang kemudian dituduhkan, disematkan bahwa mereka diprovokasi pihak luar itu terbantahkan dengan sendirinya. Karena faktanya masyarakat setelah mengalami penangkapan, menjalani hukuman 14 orang ini, perjuangan masyarakat tidak surut, perlawanan mereka terus dilakukan untuk menolak pembangunan PLTA. Yang kemudian hal yang tadi, yang soal kekerasan itu ada banyak kekerasan yang terjadi selama proses pembangunan PLTA. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak usah saya sebutkan satu persatu bagaimana proses kekerasan yang terjadi, karena berita-berita soal kekerasan yang dialami masyarakat adat Seko Tengah selama perjuangan mereka menolak rencana pembangunan PLTA itu ada banyak di media sosial, berseliweran di beberapa media, itu diliput oleh kawan-kawan jurnalis, dan itu saya kira tidak bisa dibantah begitu saja atau dianggap tidak ada, karena memang faktanya ada. Selanjutnya yang ditegaskan dalam subtema ini sebenarnya bahwa ini mungkin sudah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya, bahwa jangan melihat kasus PLTA kemarin itu yang terjadi di Seko itu seperti pilkada, bahwa karena yang getol menolak hanya di wilayah Seko Tengah sementara yang lain diam saja, itu saya kira masih bisa diperdebatkan. Karena ketika kita diskusi dengan masyarakat di luar Seko Tengah, di Seko Padang, juga Seko Lemo, sebenarnya ada banyak juga dari mereka menolak proses PLTA tersebut, proses pembangunan PLTA tersebut. Hanya saja sikapnya itu pasif, tidak bereaksi sebagaimana keluarga yang ada di Seko Tengah, sebagaimana masyarakat adat Seko Tengah yang memang sejak awal sikapnya sangat tegas menolak, dan dia tidak pasif, dia bergerak melakukan banyak hal, melakukan upaya-upaya penolakan itu, dia terbuka melakukan itu. Makanya konsekuensinya mereka ditangkapi, mereka dipenjara, dan itu sudah konsekuensi perjuangan yang mereka sadari sejak awal. Itu bukan tidak disangka-sangka, mereka sudah siap untuk itu. Bahkan secara tegas dari beberapa orang itu seringkali menyampaikan bahwa jika memang kita harus mati untuk mempertahankan tanah, itu tidak jadi soal, ya sampai disitulah hidup kita. Itu yang kita dengar, betapa pentingnya tanah bagi mereka, betapa pentingnya ruang hidup mereka. Ketika terancam, mereka akan berupaya bertahan gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, tanah ini jangankan orang hidup, orang mati pun butuh tanah. Mengutip penggalan syair Kiai Haji Mustafa Bisri, tanah ini adalah teman yang akan menemani kita, yang akan merangkul kita dalam keabadian. Saya kira ini sejalan dengan filosofi tanah yang ada di Seko. Dalam pemahaman masyarakat adat Seko, tanah itu mesti nimamoda tanpa kaonean semusuh. Jadi tanah mesti disayangi, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperlakukan semena-mena, karena tanah adalah tempat menyusup, tempat menggantungkan hidup. Tanah adalah sumber penghidupan bagi kita. Seperti itulah filosofi tanah bagi masyarakat Seko. Jadi saya kira dengan demikian kita bisa menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat, bukan hanya untuk konteks masyarakat adat Seko Tengah atau masyarakat Seko secara umum, tapi dimanapun kita mesti menghormati hak-hak masyarakat, utamanya hak mereka terhadap tanah mereka, terhadap wilayah mereka, karena mereka adalah pemangku hak. Bahkan mereka lah pemilik kedaulatan di negara ini. Petani ini adalah penopang utama bagi negara, baik di dalam situasi normal maupun dalam situasi terpuruk atau dalam keadaan krisis. Petanilah yang menopang negeri ini agar tidak jatuh. Seperti kondisi kita hari ini,
dengan adanya pandemi COVID-19, petani lah yang menjadi tonggak utama bagi kita untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Walaupun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ini adalah peran dan tanggung jawab kita bersama. Tapi ketika kita bicara soal pangan, ketika kita bicara soal ekonomi, maka salah satu entitas yang memiliki peran penting yaitu adalah masyarakat, khususnya kaum tani yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung, yang selama ini terkadang karena egoisme kita, arogansi kita seolah lupa bahwa kita bisa makan setiap hari itu karena ada petani sawah, ada masyarakat di desa yang bertani sawah. Kita bisa makan sayur karena ada petani sayur. Bahkan kita bisa mengenakan baju itu karena ada petani kapas. Nah, dengan gambaran-gambaran seperti ini setidaknya bisa menjadi bahan renungan bagi kita bahwa dalam setiap situasi, utamanya ketika memang betul-betul masyarakat itu dirugikan, maka kita mesti bersikap dan mendukung perjuangan mereka, bukan dengan pongah dan seolah lupa ingatan bahwa kita bisa hidup tanpa mereka. Jadi kondisi kita ini itu ibarat ekosistem di mana kita saling membutuhkan. Nah, teman-teman sekalian, saya kira seperti itu. Memang mungkin benar bahwa di era seperti sekarang ini, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan banyaknya mesin-mesin itu telah memberi kita keberlimpahan, dan kemajuan. Akan tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit dari kita yang menjadi kejam karena kemajuan ini, kemajuan zaman. Atau mengutip ungkapan Mansur Faki bahwa dengan adanya modernisasi, adanya kemajuan, ada banyak di antara kita yang kemudian menjadi tidak manusiawi atau terjadi dehumanisasi menurut Mansur Faki. Kalau kita kebablasan dalam merespon zaman, karena kemajuan ini ada banyak dari kita yang hanya terlalu banyak berpikir namun tidak menggunakan perasaannya, tidak lagi memiliki kepekaan sosial, tidak lagi memiliki kepedulian terhadap yang lain, utamanya kepada kaum tani yang tertindas, yang haknya dirampas atas nama pembangunan. Bukankah kita lebih membutuhkan kemanusiaan ketimbang mesin-mesin dan infrastruktur? Kita memerlukan kebaikan lebih dari kepintaran, karena tanpa hal itu kita akan hidup dengan penuh kekerasan, tidak lagi memiliki kasih terhadap sesama. Kita akan tersesat. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian untuk pembahasan subtema kita yang mungkin sangat singkat, tapi memang cuma beberapa poin sebenarnya ingin disampaikan di subtema ini. Pertama, di subtema ini yang ingin disampaikan adalah masyarakat Seko Tengah khususnya itu sudah sangat sejahtera dari hasil-hasil pertanian mereka. Yang kedua, karena kesejahteraan mereka ini boleh dikata tidak ada satupun masyarakat adat Seko yang melakukan tindakan kriminal hanya karena alasan keterdesakan ekonomi. Baru di konflik PLT ini ada masyarakat di penjara karena dianggap melawan pemerintah, padahal mereka hanya mempertahankan haknya. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan subtema kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Jangan lupa tetap nonton video-video selanjutnya, karena masih ada beberapa pembahasan mengenai buku Seko di Antara Harapan dan Ancaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.